Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, lah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Irsman Arif dari Forum News Network. Heboh perilaku negatif dari Miftah, utusan khusus presiden yang menghina penjual es teh ini kemudian berbuntut dipersoalkan panggilannya sebagai Gus gitu. Dan rupanya hal ini sampai juga ke telinga Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, seorang ahli tafsir, namanya itu lebih tafsir Al-Quran maksud saya, yang namanya kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Baha. Ketika hadir di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemarin ya, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dalam forum ngaji bareng memahami Al-Quran bersama Profesor Dr. Quraisy Shihab itu, Gus Baha rupanya sempat menyinggung soal Gus yang dia sebut ini ada yang Gus asli dan ada juga, seperti dirinya Gus asli itu maksudnya, dan ada Gus yang naturalisasi. Pernyataan itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari seorang peserta tentang ribut-ribut kasus Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Al-Fakir Maulana dari Solo. Saya akan bertanya kepada Gus Baha. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Baha. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu. Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu. Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu oke. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Menanggapi pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap tadi dan secara bercanda dia sebutnya sebagai pertanyaan yang provokatif, Gus Baha tidak mau menanggapinya secara langsung. Nah ini saya ajak Anda untuk menyimak jawabannya yang cukup panjang nih, walaupun tidak secara langsung, tapi kalau kita simak secara utuh, kita tahulah apa maksudnya. Sambil sekali-kali kita ngaji lah ya dengan Gus Baha supaya jadi orang yang rada benar gitu ya, bukan seperti Gus naturalisasi yang
perilakunya saat ini bikin geger, bahkan sampai dikomentari oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah. Kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi itu. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif, terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya, terus masalah fatwa tadi, fatwa sosial itu atau memahami pakai terjemah begini seperti yang dikatakan Pak Kures. Ada pegangan yang umum kayak sidik, amanat, tabligh, fatona. Itu memang lewat terjemah nggak apa-apa. Tapi ada terjemah yang nggak mengganti bahasa Arab. Misalnya kata sembahyang, mungkin perasaannya orang Bali sembahyang itu apa, perasaan kita sembahyang itu apa, itu kan subjektif. Misalnya begini, ada ayat yang agak sensitif. Ketika Anda salah paham dengan istri itu wadribuhun. Fahjuruhunna fil madoji wadribuhun. Itu kan riskan betul. Maka pukullah istri kamu. Pukul itu kan konotasinya itu buruk. Tapi di semua tareh, saya bilang tidak sebagian, di semua tareh, itu disebut dorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak melukai. Jadi orang Arab itu punya adat. Kalau kecewa itu dorobu bin ni'al wasau. Jadi mukul itu pakai kain, pakai kacu, pakai. Nah, di Jawa kata mukul itu ya mesti kekerasan itu. Nah, yang jenis ini itu riskan kalau dari bahasa Arab pindah ke Jawa. Jadi ada yang riskan, ada enggak. Nah, sebab itu saya sering bilang, saya ini kan belajar tafsir insya Allah lah, khatam. Cuma saya tidak suka nulis, karena sudah ada yang nulis. Karena saya nulis tetap saja dianggap top Pak Kures, jadi tidak usah nulis lah. Begini, yang penting saya menghormati beliau karena nulis khatam. Pentingnya nulis itu memang khatam, mulai awal A sampai Z. Pentingnya khatam itu apa? Di situ ada dialog. Ada dialog Allah sama nabinya, sama kekasihnya, bahkan sama musuhnya. Misalnya sama musuhnya. Itu Nabi Musa masih dibilangi sama Allah. Faqula lahu qawlan layyinan. Ini penting saya utarakan. Nah, suatu saat Harun Ar-Rasyid ini didatangi ustadz. Mungkin ustadz yang amatir lah, masih latihan ustadz, jadi masih ekstrim gitu. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Ya sampai latihan bahasa Arab nanti Pak Rektor. Bukan Anda, Gus naturalisasi tadi, Anda. Baru Kultopia. Kulingin panas. Perpaduan lemon dan lime. Cool. Stay cool. Kultopia. Saya akan memberi nasihat engkau. Kemudian cara nasihat saya itu musyaddid, ekstrim. Maka jangan kamu anggap serius. Maksudnya jangan penjarakan saya ketika saya nasihat ke kamu ini kasar. Jawabnya Harun Ar-Rasyid itu langsung bilang gini. Bilang ya jahil, ini karena Arab. Orang Arab itu kalau ngomong jahil itu tidak sekasar yang kamu bayangkan. Karena makanya bahasa Arab itu susah. Saya itu, ini cerita ke Pak Kures, ini curhat. Bukan cerita mufti curhat. Kiai Jawa kalau maknani wailak waihak itu ciloko kue.
Padahal sering Nabi itu kalau kecewa sama seseorang bilang wailak sama waihak. Akhirnya santri tanya, lo katanya Nabi itu halus sopan santun kok ngendikan wailak. Waihak yang artinya itu celaka kamu. Ada orang tanya Nabi dan orang itu tidak paham-paham. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu dan anak kue. Diterangkan enggak paham. Tapi sarah-sarah kayak kitab Irsyadus Sari itu bilang gini. Kalimatu tarohumin wa talatufin. Ini kalimat yang orang Arab tuh merasa dekat sehingga bilang wailak. Tapi Kiai Jawa tetap saja maknani ciloko. Masalahnya di konteks itu yang dawuh itu Kanjeng. Nah, saya ngendikan ini orang Solo ini kan gak apa-apa. Kayak bakat gitu aja terus orang gitu. Nah, yang seperti ini nggak bisa dipindah ke terjemah. Dan itu saya teliti dari sekian tradisi. Ya tadi kayak wadribuhun. Makanya terus ulama nyusuli dorban ghairu mubarrihin. Mukul tapi tidak melukai. Karena orang Arab itu biasa kecewa mukul pakai peci. Tapi kalau orang Jawa nggak berbayang mukul. Kedua misalnya contoh mahar. Orang Arab kalau masih mahar itu banyak. Karena jumlah mahar banyak, kemudian setelah suami istri hubungan intim, setelah dicerai itu kadang kepikiran ngambil. Karena maharnya misalnya Alphard, 1 miliar, gedung. Sehingga harus ada pelarangan mengambil ulang mahar. Wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa ataitum isdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhudunahu buhtana wa itsmam mubina. Terus wa kaifa ta'khuduna? Mahar yang sudah kamu kasihkan jangan kamu tarik lagi. Wong kamu sudah hubungan suami istri kok maharnya ditarik lagi. Jangan. Kenapa ada kata jangan ambil lagi? Karena maharnya itu Alphard, gedung, uang 1 miliar. Dulu Pak Rektor ketika nikah itu seperangkat alat sholat, gak dilarang juga gak akan diambil. Artinya gini, gak mungkin andikan Quran turun di Indonesia ada kata fala ta'khudhu minhu syai'a. 100.000 seperangkat alat. Saya jadi kiai itu sampai bosen karena tiap nikahkan tuh maharnya seperangkat alat. Itu kalau sudah nikah 10 tahun bentuknya sudah kayak apa ya? Itu nggak usah Allah repot-repot bilang jangan ambil lagi, jangan ambil lagi. Nah, itu kondisi yang antara kita dan tradisi Arab itu beda. Dan saya belajar tafsir sampai segitunya, makanya nggak salah lah kalau saya diundang itu nggak salah. Maksud saya yang naturalisasi tadi ya nggak usah diundang gitu loh maksudnya. Kalau nggak memenuhi kualifikasi tafsir loh ya. Ya karena kalau nggak memenuhi kualifikasi apa tafsir. Tapi jangan terus ngundang saya terus nggak mau juga saya. Nah tadi yang pertanyaannya Pak dosen Pak Gofur tadi. Nanti Pak Kores nambahin. Hukum sosial itu memang nggak pernah mengikat di semua sisi ya, karena memang patokannya itu begini. Saya ambilkan contoh di Quran ya, karena ini memang tema tafsir. Di hal-hal sosial itu kekasihnya Allah pun didhawuhi Allah begini. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahim. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi Nabi misalnya mau perang, misalnya perang apa itu. Allah terus bilang, Muhammad kamu tenang saja, pasti menang. Enggak. Karena kalau dibilang begitu nanti kendelnya Nabi atau keberanian Nabi dikirakan ada jaminan, tetap. Sehingga nyuwun sewu Nabi juga pernah mengalami perang menang di Badar, pernah mengalami kalah di Uhud. Jadi di bab-bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, saya masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai Nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mukjizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh publik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawlik. Orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya, sekarang tak pisoi. Oh Gus sopo Gus kok mison, mesti langsung gitu. Dan coba misalnya sekarang, nyon sewu, saya ngeludahi Pak Rektor, langsung dipecat saya. Artinya tatanan sosial, meskipun saya keramat. Makanya kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli law syaa. Ini Rasulullah orang yang bisa mengendalikan alam raya karena kekasih Allah. Itu saja kena aturan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Kalau engkau salah tatanan sosial Muhammad, orang akan bubar.
Kalau tadi Gus Baha itu menyombongkan diri, ini dalam tanda petik ya, sebagai Gus yang asli, ya karena dia memang keturunan kiai. Jadi dia tidak berlebihan. Ini kan memang tradisi dalam NU bahwa seorang anak kiai yang sangat dihormati, itu memang dipanggil sebagai Gus, kalau perempuannya dipanggil Ning, begitu ya. Tapi ini juga kalau ini Gusnya harusnya juga sesuai dengan perilaku orang tuanya, bukan bisa seenaknya saja. Dan kalau lihat nasabnya memang jelas sih Gus Baha ini. Dia bolehlah sombong ya. Karena dia ini adalah putra dari seorang pakar Al-Qur'an yang juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA di yakni namanya Kiai Nur Salim Al-Hafiz di Narukan Keranggan Rembang di Jawa Tengah. Jadi nasabnya itu langsung ya ke bapaknya ya, dan dia pantas dipanggil Gus. Dan kemudian gurunya juga kita tahu Mbah Maimun itu kan juga ini seorang ulama besar gitu ya. Kalau Miftah, mengapa dia tiba-tiba dipanggil Gus? Karena ya kalau saya baca-baca di media dan juga ditulis di Wikipedia itu karena katanya dia ini adalah keturunan ke-9 dari seorang kiai besar asal Ponorogo Jawa Timur, yakni Kiai Hasan Besari. Dan ini pun juga disampaikan juga pembelaan ini oleh seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Fahru Rozi, Kiai Haji Fahru Rozi, yang rupanya dia ini juga seorang Gus. Bahkan dia ini katanya ketua ikatan. Bukan katanya sih, dia ini adalah ketua ikatan Gus-Gus Indonesia. Anda pasti mikir nih, kalau keturunan ke-9 gitu ya, jangan-jangan Anda dan saya itu mungkin juga berhak, bahkan mungkin lebih berhak menyandang status sebagai Gus. Ya. Kalau kebetulan saya sendiri memang berasal dari keluarga Nahdiyin, ya ini asli Nahdiyinnya ya, dan punya pesantren loh di Jawa Timur. Tetapi entah kenapa oleh orang tua saya setelah saya ini sempat bersekolah di pendidikan guru agama PGA ya, dan pernah juga sekolah di Mualimin ini milik Yayasan Nahdlatul Ulama. Kemudian saya dipindahkan ke sekolah milik Muhammadiyah. Nah, jadilah sekarang ini saya Muhammad NU. Nggak ada persoalan antara perbedaan khilafiyah antara NU dan Muhammadiyah itu, dan kita sedikit paham lah mengenai soal gus-gusan ini kan. Kalau dalam tradisi NU itu satu hal yang jadi pegangan itu yakni sebelum orang belajar ilmunya itu harus khatam nih soal satu kitab yakni namanya kitab Ta'alim Muta'alim. Ini kitab Ta'alim Muta'alim ini sebenarnya lebih bagaimana adab seseorang itu ketika menuntut ilmu, dan tentu saja ini penghormatan terhadap para kiai-kiai yang atau guru-guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Makanya jangan terkejut kalau lihat para santri NU itu di pesantren NU itu mencium tangan dan berebut mencium tangan pada seorang kiainya, dan kalau kiainya turun dari langgar dari musola begitu, kemudian dia sendalnya atau terompahnya disediakan oleh kiainya dan sikapnya tazim seperti itu. Itu memang salah satu diajarkan dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu, bahwa adab itu jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Seseorang yang ilmunya tinggi tapi adabnya buruk, ya saya kira ini ilmunya jadi tidak bermanfaat. Dan tadi juga disinggung-singgung ya oleh Gus Baha soal itu. Saya Aris bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.